Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Surabaya, Ibu Kuntari Purwaningsih, Sarjana Sastra. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang rawuh hari ini di ruang meeting SMA Negeri 1 Surabaya. Bapak Ibu, puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini tanggal 27 Oktober 2023, insya Allah kita dimudahkan dalam urusan kita, dimudahkan dalam proses bekerja kita, dan insya Allah kita dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu diundang oleh rekan kami Bapak Lartianto Budi untuk acara diseminasi kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1.4 aksi nyata budaya positif di ruang meeting SMA Negeri 1 Slogoimo. Itu adalah acara untuk kita hari ini, dan terima kasih sudah hadir tepat waktu di ruangan ini. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka bersama-sama kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum menginjak ke acara, kami sampaikan susunan acara dari awal sampai akhir nanti. Yang pertama, prakegiatan sudah kami lakukan, kemudian yang kedua pembukaan, yang ketiga adalah doa, kemudian yang keempat sambutan Kepala SMA Negeri 1 Surabaya, kemudian yang kelima penyampaian materi diseminasi kegiatan guru penggerak modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Yang keenam, sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, dalam hal ini saya sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah kesimpulan dari kegiatan. Yang kedelapan adalah penutup. Bapak Ibu, mengawali kegiatan hari ini seperti susunan acara, monggo kita sama-sama berdoa bersama dengan harapan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Lartianto Budi untuk kegiatan hari ini. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kami persilakan. Berdoa selesai. Kami lanjutkan. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 1 Surabaya kepada Ibu Kuntari Purwaningsih, Sarjana Sastra. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan di sini sebagai undangan dari Pak Larti, yang saya hormati Bapak Lartianto selaku yang mengundang di sini. Di hari ini Pak Lartianto memenuhi tugas dari CGP, yaitu diseminasi tentang budaya positif di rekan sejawat, dengan rekan sejawat. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini nanti kita akan diberikan kesehatan seterusnya dan juga keluarga kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan hari yang berbahagia untuk saya juga, karena ini Pak Larti sudah berada di modul 2.1 Pak. Ini sudah dari 3 modul Bapak Ibu. Dalam guru penggerak ini CGP menghabiskan 3 modul, kemudian Pak Larti sudah melewati 1 modul, berarti itu sudah sepertiga jalan. Nah, untuk ini Pak Larti diberikan tugas untuk mendiseminasikan teori-teori yang telah didapatkan dari modul
terutama modul 1.4 di mana di sini adalah berisi tentang budaya positif. Lah, budaya positif apa saja yang dipelajari di CGP nanti, mungkin nanti kita dengarkan bersama-sama, dan harapannya dengan diseminasi ini nanti selain Pak Larti sebagai guru penggerak nanti yang mungkin panggil lebih dulu ya Pak, lebih dulu daripada teman-teman nanti untuk menjadi guru penggerak di sini, selain Putri, kemudian Bu Arsida, ini nanti harapannya kita semua nanti secara pelan-pelan itu bisa mengimplementasikan juga dalam pembelajaran di sekolah kita. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, dan harapan saya ini juga menjadi Pak, komunitas praktisi, sebagai rintisan komunitas praktisi untuk kita semua. Mungkin nanti bisa diagendakan kembali untuk bertemu 2 minggu sekali atau tiap Jumat misalnya, seperti itu. Monggo untuk nanti bisa kita pergunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran, dan juga mungkin siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Slogoimo. Harapannya semua nanti dari Pak Larti yang sebagai awal sebagai guru penggerak nanti akan memberikan inspirasi dan pengimbasan kepada teman-teman semua untuk mengikuti saya pun teori atau yang disarankan, pembelajaran yang disarankan, yang diinginkan dari pemerintah di kementerian. Demikian saja dari saya. Selamat berdesiminasi Pak Larti. Semoga acara berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Slogoimo, Ibu Muntari Purwaningsih Sarjana Sastra, sudah memberikan motivasi kepada desiminator kita hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi kita, menjadi kegiatan yang tidak hanya berhenti pada hari ini, tapi berlanjut untuk kegiatan berikutnya. Bapak Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi kegiatan guru penggerak modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Kepada Bapak Lartianto Budi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kuntari Purwaningsih, Sarjana Sastra, Kepala SMA Negeri 1 Slogoimo yang saya hormati, Ibu Tri Lestari, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum yang juga sangat saya hormati, terutama Bapak dan Ibu guru senior saya, Bu Arsida dan Bu Win, yang pada pagi hari ini sudah nueni apa yang saya undangkan, yaitu berkaitan dengan diseminasi aksi nyata. Kemudian teman-teman saya, teman sejawat saya, Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Slogoimo yang hadir pada pagi hari ini. Yang paling penting pada kesempatan kali ini, saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua masih diberikan berbagai nikmat kewarasan, nikmat kesehatan, dan seterusnya, sehingga kita masih bisa bertemu dan berkomunikasi, mengambil hal-hal penting, mengambil hikmah-hikmah yang nantinya dapat membantu kita dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari sebagai guru maupun sebagai kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Kemudian sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya bersyukur juga, kemarin saya membaca di grup bahwa Bu Kepala, Bu Kun menugaskan beberapa nama dari Bapak Ibu guru untuk mendaftarkan guru penggerak. Itu saya bersyukur, benar-benar bersyukur, karena pengalaman saya dan mungkin Putri juga, SMA Slogoimo itu minimal sekali guru penggerak, ini cuma saya doang. Sekolah-sekolah lain itu
pasti lebih dari 1. Purwantoro itu 3. Jadi kalau yang sederhananya, kalau ada temennya itu embat-embatan penak dalam kegiatan apapun. Itu penak itu sing paling ketok sederhana. Tapi yang sifatnya sistemik, kemarin juga saya sampaikan kepada Bu Kepala dan Bu PP Fasil juga, perubahan itu akan sulit ketika secara populatif kita sangat minim. Karena ini harus dimulai dari kesadaran bersama. Kalau kita tidak punya kesadaran bersama, ini akan jadi sulit. Makanya saya benar-benar, demi Tuhan, saya benar-benar senang sekali teman-teman mendaftarkan, dan saya sangat berharap dan berdoa semoga kabeh katut. Ya benar, saya memang doa kabeh, karena begini Pak, mungkin sama ya, saya dan beberapa teman juga seWonogiri itu, guru penggerak itu menghadapi ini sebagai prolog dulu, karena saya tidak mau kegiatan ini tidak dipahami secara utuh gitu. Teko terus kayak sesuatu mau apa ya hubungannya karo kono-kono apa ya, itu saya nggak mau seperti itu. Makanya ini mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya mulai ini saya menyampaikan prolog yang mungkin agak panjang dulu, meskipun tidak panjang sekali, supaya hati saya juga beres, saya lega, karena saya tidak mau ini hanya sekedar formalitas. Itu saya benar-benar nggak mau. Dalam tugas-tugas saya sebagai guru penggerak pun saya gitu, saya nggak mau kok saya tuh dititeni karena mesti nggarap saya kari dewi. Saya nambong saja sama Fasilnya, wah saya tuh gumun loh sama teman-teman itu nggarap kok cepet-cepet ini kepiye itu. Saya nggak bisa, saya harus mempelajari bener, harus tadi sudah saya sampaikan juga ketika ngobrol dengan Putri, kenapa kita seringkali mendapatkan teori itu bertentangan dengan fakta? Ya karena prinsip kita salah. Mestinya teori itu dibangun dari realitas. Kita menangkap realitas itu kemudian kita temukan, kita bangun teori. Tapi kalau teori itu dari atas kita turunkan ke bawahnya, iki lakonono iki, itu akan sangat susah sekali. Karena kan realitas setiap sekolah berbeda, punya karakteristik yang berbeda dan seterusnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, saya berbahagia sekali Bapak Ibu mendaftar guru penggerak, karena ya memang saya misalnya enek ya mbuh seloroh, mbuh guyon, mbuh tenanan, wah daftarnya guru penggerak gen wanu kepala sekolah misalnya, atau wah guru bergerak dan seterusnya, ada semacam sinis-sinis gitu. Itu tidak hanya dihadapi oleh saya, tapi oleh beberapa guru dari sekolah lain. Itu benar ya. Tapi saya menawarkan sebuah pikiran Bapak Ibu. Saya kira kita sepakat bahwa sebagai guru kita harus adaptif terhadap zaman. Itu pokok. Itu saya kira ini bisa maksud saya adaptif adalah bahwa pengetahuan umum kita karena kita mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi zaman mendatang, artinya kita tidak bisa memberikan anak-anak kita itu dalam tanda kutip sampah. Ini harus dimulai dari gurunya. Gurunya punya visi yang bagus, punya adaptif terhadap zaman dan seterusnya. Sebenarnya spirit itu. Saya ingin berkontribusi dan ingin banyak belajar. Seperti itu, karena tugas utama guru bagi saya itu belajar. Loh kok begitu Pak? Loh kalau guru nggak belajar, apa yang mau disampaikan kepada murid? Pada prinsipnya saya itu orang yang sangat tidak begitu tertarik dengan formalitas sebenarnya. Makanya sebenarnya saya agak kesulitan untuk di guru penggerak ini harus gini ya, gitu. Sebenarnya saya agak kesulitan. Saya mohon maaf Bukun, saya dibesarkan bukan juga mungkin ya, bukan dari disiplin FKIP ya. Jadi saya tidak dapat pedagogi, saya dari ilmu murni. Jadi secara apa ya, ini mungkin pembiasaan dalam itu saya kurang konseragam rada angel dan seterusnya, itu karena memang kebiasaan, apalagi di jurusan saya seni ya. Di seni itu kan tidak begitu kayak gitulah, tiba-tiba saya harus jadi guru, itu saya agak harus melakukan penyesuaian. Intinya seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, aksi nyata ini pada prinsipnya adalah bagaimana saya membagikan pengalaman dan pemahaman saya ini nantinya kepada Bapak Ibu dalam hal bagaimana nanti kita imbas dari sikap adaptif kita untuk menciptakan budaya sekolah yang baik sehingga pembelajaran ini nanti akan berlangsung dengan baik. Yang harus kita garis bawahi sebelumnya adalah bahwa saya bukan ngajari. Bener, ini saya bukan ngomong kayak gini, bukan formalitas. Bener-bener saya mengatakan saya bukan ngajari, bukan lebih tahu. Saya hanya berbagi apa yang sudah sejauh ini saya dapatkan. Jadi
nantinya saya ingin lebih mendorong supaya kegiatan ini menjadi tempat diskusi sebagai tadi disampaikan Bu Kun, bahwa bagaimana ini menjadi komunitas praktisi, komunitas kita bersama untuk selalu step by step build and rebuild, membangun dan membangun budaya yang baik di sekolah kita demi kebaikan. Dan mohon maaf terus terang ini saya mengundang Bapak Ibu memang satu karena Bapak Ibu yang mau ke guru penggerak paling tidak punya visi bagus tentang sekolah, bahwa kita tidak bisa istilah politiknya status quo ya, konservatif. Pokoknya ngono ae lho, ngono ae mlaku. Misalnya seperti nyun ngapunten ini. Kadang-kadang pernyataan saya seperti pating sloman seperti itu. Ngene wis mlaku wis lah apa. Kenapa sih kita selalu antipati terhadap sesuatu yang baru? Itu prinsip dasarnya. Kedua, meskipun terhadap sesuatu yang baru kita juga harus kritis. Ora kok anggrene anyar terus ganti terus ngene. Ada sikap yang ekstrim nuwompo kayak gitu fanatik, ono sing ekstrim selalu menolak. Nah, saya memposisikan diri berada di tengah. Bahwa kepada yang baru kepada yang baru kita mesti harus selalu terbuka. Memang tidak sempurna, iya. Tetapi kepada yang lama kita tetap harus selalu juga kritis, karena kalau tidak seperti itu nanti akan mati tugas-tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Saya kira mungkin itu dulu prolog dari saya untuk mengantarkan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi saya tadi sebagaimana yang disampaikan Bu Kun, mohon maaf saya harus berdiri supaya lebih enak gitu, supaya lebih nyaman. Nah, tadi disampaikan Bu Kun, ini saya sudah sampai modul 2.1. 2.1 itu ada 3 modul, satu modul sudah selesai, nanti ini modul kedua, tapi ini tugas terakhir modul 1. Saya paling akhir, batas akhir munggahnya besok Senin. Ini saya baru ngerekam, belum nanti ngedit, belum nanti dan seterusnya. Nah, maka nanti kalau Bapak Ibu lolos pakai HP penak banget Bapak. Pau ketiban repot kan dhisik. Zaman nopo PPG PPG yo dhewe. Ngopo-ngopo dhewe liyane anak barengane. Ini dhewe. Pak Taryanto ada barengan ya PPG kemarin ya? Ada barengan saya sendiri. Oh sama Mas dhewe Pak. Oh ya, dhewe. Dadi wis apik nasibe apik pokoke. Nggih dhewe, guru penggerak dhewe. Teman-teman ini nanti pokoknya ketemu kabeh nanti gen penak nanti. Oke, ini diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ini saya menyarikan saja, budaya positif itu menyajikan konsep kunci yang menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan yang positif dan inklusif. Ini budaya positif. Seluruh materi ini saya ambil dari modul dari guru penggerak. Kemudian, nah konsep-konsep inti sebagai tolak ukur untuk mengucapkan budaya positif itu akan saya bahas ini di sini. Beberapa di antaranya ini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini memang sebagai dasarnya, karena kalau tadi yang sudah saya cuplikan di awal, kalau paradigmanya tidak berubah, tidak mau terbuka, ini akan sangat susah. Di setiap tempat, di setiap waktu, setiap kesempatan, saya selalu berpendapat bahwa ini harus dimulai dari perubahan paradigma dulu. Karena bagaimana kita harus menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Kedua yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah. Karena kan guru penggerak itu banyak mengambil inspirasi dari Ki Hajar Dewantoro. Dari pandangan-pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu menjadi landasan penting dalam pelaksanaan guru penggerak. Dan Ki Hajar Dewantoro itu makanya mendirikan taman siswa. Ki Hajar Dewantoro meskipun sekolah di Belanda beberapa tahun, tapi ketika pulang ke Indonesia dia mengembangkan Santisworo, mengembangkan macam-macam dan mendirikan sekolah yang jenis itu taman siswa, bukan sekolah. Karena harapannya menurut Ki Hajar Dewantoro memang sekolah itu karena taman itu kan konotasinya menyenangkan gitu lah.
aktif sehingga menjadi pembelajar yang otonom atau mandiri, kritis dan tetap kreatif. Nah ini Bapak Ibu, filosofi pendidikan yang geser dokter yang sempat saya ambil sedikit demi sedikit, ini bahwa prinsip dasarnya semua anak itu terlahir itu memiliki bakat masing-masing. Ini sebenarnya religius. Tidak mungkin Tuhan itu tidak membekali manusia dengan komplit, piranti yang komplit. Nah orang pinter akademik ya pinter nyanyi, nah orang pinter nyanyi ya pinter public speaking, nah orang pinter public speaking ya pinter berorganisasi, nah orang sugih ya ayu, nah orang ayu ya sugih. Wes gitulah. Pokoknya Tuhan itu pasti selalu memberikan sesuatu yang mesti komplit, mesti komplit. Nah, dalam rangka itu kemudian guru itu tugasnya menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berarti ya anak sebagaimana dia adanya. Sementara kodrat zaman adalah ini saya keingat Ali bin Thalib apa Umar bin Khattab itu. Didiklah anakmu sebagaimana zamannya. Artinya kan adaptif itu tadi. Kan kita nggak mungkin tidak memberikan keterampilan tentang misalnya komputer, tentang AI, tentang macam-macam itu kepada anak-anak di masa kini. Makanya yang ngapunten di sekolah di kelas itu saya sering kalau dalam agak nesu saya itu heran. Kalau kalian kelas 12 sementara kowe orang ngerti ngetik kowe ora iso. Itu saya tidak bisa berkomentar. Masa SMA kelas 12 kok ngetik ora iso? Saya mengkritik saya juga. Ini yang salah gurunya atau sistem yang kita jalankan atau kalian tidak sadar bahwa kelas 12 ngetik ora iso. Mobil pasta itu yang saya temui loh itu, saya nggak tahu kalau Bapak. Kuating sungai mau jarak spasi ora jelas, margin kiri kanan ora jelas. Jadi kopi pasta itu ora didandani. Nah, ini masalah kita Bapak Ibu saya kira. Bagaimana sebenarnya saya secara personal sudah ngobrol sama Mas Irfan, Mas, misalnya Mas, saya belajar seni, misalnya saya ada tugas membuat resume, terus anak-anak itu saya ajak ke lab gini, bisa nggak ya Mas ya? Tugas maksud saya supaya anak-anak itu mulai akrab dengan kayak gini. Saya pernah dikasih cerita Mas Uci atau Pak Novik ya, atau Pak Toya. Itu ada anak SMP masuk ke sini daftar, penyekel mos itu bingung. Iki sing dipijet sing ndi? Klik kanan itu nggak tahu. Ini tahun 2023 ini. Itu. Jadi kodrat zaman bahwa kita harus mendidik anak harus sesuai dengan kodrat zaman kita. Nek bahasa Jawane not zaman kelakone. Zamane kaya apa saiki seperti ini. Oh berarti harus teknologi itu mutlak nomor 1. Mestinya nanti kita harus bangun bagaimana satu sistem kurikulum yang mengintegrasikan bahwa anak-anak itu harus berbasis teknologi. Kalau enggak, saya enggak bisa, ini harus komentar apa lagi. Kalau anak-anak yang hidup di masa ini, yang 5 tahun ke depan mereka akan bertarung di hutan belantara kehidupan, ora iso komputer, bisa ngetik ora iso. Ini misalnya seperti itu. Ini cuma misalnya yang saya hadapi seperti itu. Kalau Bapak Ibu lain, saya nggak tahu. Pasti punya pengalaman yang berbeda juga. Kemudian membimbing anak-anak untuk mencapai kebahagiaan. Ini versinya Yaza Dewantara gitu, karena itu harus semua hal yang kita dapatkan harus membuat orang itu bahagia. Sebuah perasaan yang penuh merasa cukup. Sing rumangsa ora butuh apa-apa. Itu bahagia. Katanya begitu, kata filosof begitu. Terus itu yang selanjutnya, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Kalau pendidikan itu kaitannya dengan olah budi sini. Tapi kalau pengajaran ke psikomotor mungkin ya, ke keterampilan hidup dan seterusnya, kita harus memilahkan. Ini saya mengingatkan saja, barangkali lupa karena jarang dibicarakan. Pendidikan dan pengajaran itu bedanya di situ. Makanya ada pendidikan agama, pendidikan seni, pendidikan jasmani. Yang menurut saya tiga mapel yang awalnya ada pendidikan itu sebenarnya ending ujungnya adalah sini. Itu sudah saya amalkan di kelas sama anak-anak. Saya tidak menyuruh kamu harus pandai menyanyi. Pendidikan seni itu sebagai media saja supaya kita itu kenal nada. Oh ngene iki sliring ora penak. Oh ritme mungkin kecepetan karo kancamu. Sebenarnya memberikan watak itu bukan. Karena saya tahu memang enak ada manusia yang hubungannya otak kecil sama saraf otonom sininya itu susah, sehingga kan do ngene iki
Do, 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 do. Diwajari ping 50 ora iso to, Pak. Do, do. Iki lho. Do, do. Itu tuh ora iso. Itu ternyata ada seperti itu. Ada ilmu psikologi yang mengatakan bahwa enak wong sing memang iki ora gadoh gitu. Jadi ya lho kepiye gitu ini. Diwarono nek 5 tahun ning SMA tetep ora iso. Gitu. Dari pendidikan pengajaran ini kita paham dulu paradigma kita akan kita ubah mungkin atau akan kita gerakkan setelah kita memahami filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita Bapak Ibu kita akan masuk ke sini, disiplin positif. Upaya mengendalikan individu atau masyarakat yang dengan mengembangkan kepatuhan. Tapi poin yang ketiga itu yang saya sendiri sampai sekarang agak susah. Kesadaran yang muncul dari dalam. Kesadaran yang muncul dari dalam. Soalnya kata Ki Hajar Dewantara seperti itu, untuk membentuk murid yang merdeka, syarat utamanya ada disiplin diri yang kuat, yaitu disiplin yang memiliki motivasi internal. Ngopo aku kudu ra telat, itu bukan karena. Nah ini lanjutannya. Nih, semua tindakan manusia itu ada motivasinya. Soal perilaku, disiplin dan terusnya itu ada yang ngapunten nggih Mas BK, karena Mas BK pasti sangat memahami ini. Karena ada yang salah tolong diberi ralat. Setiap perilaku manusia itu pasti memiliki motivasi. Itu ada yang motivasi eksternal, ada yang motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku ora telat gen ora diseneni dukun. Gen ora piye, itu motivasi eksternal. Untuk mendapat penghargaan, wah aku kayak sregep, aku gen diangkat jadi kepala satpam misalnya. Itu termasuk motivasi eksternal. Nah, ada juga motivasi atau dorongan perilaku manusia itu. Ada perilaku manusia itu yang didorong oleh motivasi internal, yaitu karena mereka sendiri masing-masing individu itu ingin menghargai diri. Ya karena saya harus begini gitu. Tapi menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, saya frame-nya adalah ini, kita membicarakan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa motivasi itu harus landasannya internal, karena dorongan bahwa saya harus membangun diri secara positif. Saya melakukan sesuatu, kalau dalam terminologi Islam, saya menolong orang bukan karena supaya saya dianggap baik, tetapi karena orang yang sulit harus kita bantu. Kalau dalam terminologi agama seperti itu, bukan karena gen ketok dermawan, tapi karena dia butuh bantuan. Kalau supaya saya ketok dermawan, engko biasanya nek ora dianggap nesu, dia ora ikhlas. Tapi kalau landasannya internal bahwa memang orang kesulitan butuh bantuan, ora masalah, mbok aku bar nulung Pak Toya, bar Pak Toya mengkhianati aku misale. Kuwi ya ora apa-apa karena ya wis lah. Gitu nah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri ini pasti kita dasarnya adalah setiap orang mesti memiliki keyakinan diri. Keyakinan diri itu dibentuk oleh 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan akan kebebasan atau freedom, kebutuhan kesenangan, fun, dan kebutuhan penguasaan atau kekuasaan atau power. Wong butuh bertahan hidup, butuh merasa dicintai, butuh bebas, butuh merasa senang, dan butuh juga merasa berkuasa. Ini 5 kebutuhan dasar atau basic instingnya manusia. Pokok setiap orang pasti memiliki 5 dorongan, 5 kebutuhan itu dalam grade gradasi yang berbeda-beda. Kemudian dalam Merdeka Belajar itu, seseorang yang melanggar peraturan atau yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai itu karena dia tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya, belum terpenuhi. Kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya begini, itu sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut berdasarkan disiplin hukum psikologi, itu karena tidak terbutuhi 5. Kenapa orang berulah? Oh ya, ada bukti nyata Bapak Ibu. Kemarin saya ngajar di 10.3.
itu ada cah wedok iki turu ngeplok digugah kancane iku ora tangi. Tak kira semaput. Bener, doyak-doyak ora tangi. Kira apa? Setelah itu ternyata kabeh do mentu tak beri tugas keluar setelah saya ajak ngobrol restitusi itu nanti. Lah ngopo Mbak? Kok ora ngomong bapakmu nek anu. Nangis, pecah tangisnya itu. Pak kula nek enten ngomah niku bapak niku mboten percaya kali kula. Wes kro-kro. Kok kaya ngene dadi aku dadi bingung. Lah iki piye urusane kok kaya ngene? Dia cerita banyak tentang kondisi rumah. Saya jadi tahu lagi, oh ini berarti memang berat ini tugas guru karena di balik hal yang ketok berwarna-warni itu ternyata kalau kita pilih Bongko siji ya, masih BK pasti sangat tahu. Itu problemnya anak itu unik-unik. Lho nek omah kula niku mboten dianggep lho Pak. Kula ngomong loro iki juare iki mosok kowe. Kan mau tak terke pulang to Pak. Ayo tak terke mulai. Ayo tak telepon apa ya tak terke mulai. Mboten iso Pak, bapak kula mboten ten omah. Ayo tak terke. Mboten iso. Meledak, nangis. Wah, repot. Nah, itu ya itu. Jadi oh ya, itu salah satu bukti bahwa sebenarnya kadang orang berperilaku menyimpang itu meskipun tidak semua itu pasti ada kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Mbuh apane kok kebutuhan kasih sayangnya. Lah waktu ya kira-kira apa sih? Kurang kasih sayang. Jajak terus kurang piknik, kurang kasih sayang, kurang gizi. Lama-lama stunting. Nah ini makanya nanti kita dari semua hal yang menyangkut itu kita akan membangun kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebajikan yang tidak terbatas oleh puitis ruang dan waktu. Jadi enak Indonesia, enak Jawa, enak Amerika, enak Belanda ini yang namanya kebajikan dasar itu berlakunya humanity, semua sama. Misalnya aku nek ngelarani wong iki kabeh mesti ya ora gelem. Nah aku tidak dihargai iki kabeh mesti ya ora gelem. Itu kan kebajikan dasar. Nah, nanti setiap Bapak Ibu guru entah caranya bagaimana itu mengajak murid untuk kita buat kesepakatan dulu di kelas ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Caranya terserah Bapak Ibu. Nah, karena kita kan harus menyesuaikan dengan psikologi anak. Setiap guru juga punya style yang berbeda-beda juga. Ini kalau diseragamkan ini akan jadi bagus sekali menurut saya. Nah, ini yang penting adalah poinnya adalah bagaimana mengajak peserta didik untuk menyepakati hal-hal baik yang harus kita gunakan di dalam kelas itu. Ini setiap Bapak Ibu guru. Kalau di modul sini itu disarankan bekerja sama dengan wali kelas. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu kesepakatan kelas itu di samping setelah kita nanti membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik, bersama anak-anak, itu kita mesti juga memahami posisi kontrol karena kita sebagai pendidik itu kan pengelola, pengontrol, pengendali juga kalau di dalam kelas. Ada 5 posisi kontrol. Itu kalau di guru penggerak tahun ini menggunakan teorinya William Glasser itu. Teorinya William Glasser ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan seorang guru, seorang orang tua, seorang manajer, seorang pimpinan atau apapun lah. Yang satu ada yang mengidentifikasi dirinya itu seorang penghukum, entah itu verbal atau fisik. Yang penghukum, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang memposisikan diri sebagai teman, ada yang pemantau. Oh kayak ngono. Hasilnya. Ada yang manajer, pengelola. Terus kaitannya bagaimana Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini? Menurut buku itu, kan dulu kita pakai istilah reward and punishment, penghargaan dan sanksi atau hukuman. Menurut program guru Merdeka Belajar ini itu tidak benar atau tidak boleh. Menurut Merdeka Belajar, nanti kita kembali interaksikan, kita diskusikan. Sebelum kita pakai teorinya siapa tadi Glasser, kita teorinya pakai reward and punishment. Bahwa seseorang yang berprestasi harus diberi penghargaan, bahwa seseorang yang bersalah atau tidak atau bersalah dan seterusnya harus diberi sanksi supaya dia menyadari kesalahannya itu. Oleh Merdeka Belajar itu tidak disarankan. Jadi Merdeka Belajar itu nek guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah dan penghukum itu menurut pendapat itu Glasser itu akan menyebabkan identitas gagal. Anak akan mengalami disorientasi diri. Dan itu akan berbahaya. Ini kenapa ini harus saya
harus saya garis bawahi, karena sekali lagi dalam pendapat saya kita tidak boleh bersikap ekstrim. Nah, enak sing anyar semua mau kabeh dirusak. Misalnya di sini kan ana KPK misalnya, KPK ora dinggo terus udah kabeh kan enggak seperti itu. Jangan, pasti enak nilai-nilai baik yang mesti kita absorb, atau bahkan setiap guru pasti punya pengalaman individual sekali dengan setiap peristiwa. Nah, membuat rasa bersalah dan menghukum. Sangat disarankan kita sebagai guru nanti akan berperan sebagai teman, manajer, dan pemantau. Ini Bapak Ibu yang juga saya temukan, saya sampaikan itu ketika diskusi itu. Ini sebagai teman, manajer, pemantau itu persis pikirannya Socrates ketika dia pertama kali mendirikan cikal bakal sekolah yang sekarang disebut akademia. Socrates itu mengajar murid-muridnya sambil berdiri sambil berjalan-jalan. Terus kata-kata seperti yang terkenal itu kan, saya tidak bisa mengajari orang. Yang mungkin saya bisa lakukan adalah membuat akalnya berpikir. Itu kata-kata Socrates. Saya tidak bisa mendidik, mengajari orang. Saya hanya berusaha untuk membuat akalnya bekerja. Nah, teman, manajer, pemantau itu kita didorong untuk membimbing anak supaya mereka menemukan, mengenali kesalahannya sendiri. Bicara lebih uang, saya juga belum bisa. Tapi kita disarankan menuju ke sana. Saya masih terus mencari. Ini Bapak Ibu. Kemudian, nah caranya dalam kerangka menembulkan identitas berhasil oleh anak itu ada prinsip namanya segitiga restitusi. Jadi melibatkan murid sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Mas BK mohon izin untuk BK. Ini yaitu nomor 1 tahapnya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini apa namanya, menangan perlakuan kita kepada anak. Kejelasannya seperti ini. Apa sih stabilkan identitas? Ini dengan saya ketika dengan artis. Mandila. Bagian paling dasar dari segitiga seperti bertujuan untuk yang mengalami gagal ini dengan cara mendorongnya untuk menemukan dan menyadari sendiri hal yang tidak sesuai. Kayak? Arbika Pak maksudnya. Oh, Arbika. Arbika itu lebih ekstrim lagi. Oke, Arbika soalnya sufi tingkat tinggi ya. Ditekoki A nyaure A pangkat 4 tuh. Dua sih. Ampun dia. Orang bisa dari situ Kotak-kotak ya, Bu. Nah, ini untuk menyadari sendiri, Dok. Kowe ngerti ora? Nek menurutmu misalnya kena guru berat cuma diajari kayak gitu, Pak Bu. Diajari menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya begini, apakah kamu tahu bahwa perbuatanmu itu salah, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Kan nggak mungkin kita tanya kepada murid-murid di sini dengan cara begitu. Orang bisa digeneralisir gitu maksud saya. Pasti kita mesti punya cara sendirilah masing-masing dari kita untuk bagaimana mengajak setiap orang, utamanya murid itu untuk kenalikan dirinya. Sing nek salah ki ngopo kok kaya ngono ki salah. Ngopo kok kowe ora bener. Kaya pokok nek kowe rame ketika guru menjelaskan gek kowe rame kuwi penak ora. Ketika misalnya kamu berempati, kamu berdiri di depan kelas, terus kancamu do turu do rame dik, perasaanmu piye? Misalnya seperti itu. Misalnya dengan gaya masing-masing guru saya kira ini akan berbeda-beda. Nah, aku net untuk banter ini style volumenya. Karena lemah lembut saya tidak bisa. Sulit saya. Saya jadi lucu kalau lemah lembut. Makanya saya agak kayak gini. Nah, ini menstabilkan identitas. Kemudian yang validasi tindakan yang salah itu mengidentifikasi, memahami dan menemukan kebutuhan dasar seseorang yang belum terpenuhi. Oh, setelah melakukan tadi kita ini berarti bocah ini kurang kasih sayang, seperti tadi yang saya sampaikan studi kasus tadi. Berarti bocah ini kurang kasih sayang ini. Karena ternyata ono masalah di rumah sehingga dia tidak mau pulang ke rumah.
Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1 dan langkah 2 dilakukan, maka harapannya seseorang itu telah siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang disadari, memiliki kesadaran untuk berpindah ke nilai-nilai yang positif. Bapak Ibu, di beberapa situasi mengajar saya sudah berasa, sayangnya ini tidak saya unggah di sini foto-foto dan video tentang bagaimana saya yang secara alamiah saya ambil ketika saya di dalam kelas, bagaimana saya menghadapi anak-anak ketika dalam pembelajaran, mengajak mereka untuk merdeka belajar. Nah, terima kasih. Semoga ini tidak terlalu lama, karena harapan saya yang penting ini nanti akan jadi sebagaimana tadi Bu Pukul menyampaikan, menjadi komunitas praktisi, sehingga akan kita mendiskusikan tentang realitas yang terjadi di sekolah kita, bukan untuk menjelek-jelekkan kalau ada yang jelek, bukan untuk tapi dilandasi oleh sebuah kesadaran bahwa kita harus selalu adaptif terhadap zaman, bahwa kita harus menjadi lebih baik. Itu prinsipnya. Jadi bukan kalau nanti misalnya kita menemukan hal yang tidak baik atau negatif, itu bukan berarti kita pasti sepakat lah. Itu bukan berarti kita ngelek-elek, cuma kita punya kesamaan pandangan bahwa karena ini sekolah kita, medan perang kita untuk berdharma terhadap hidup, saya kira kita punya kesepakatan untuk terus memperbaiki sekolah ini menjadi lebih baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif, diseminasi budaya positif. Saya tahu saya banyak kekurangan dalam hal ini dalam saya menyampaikan. Oleh karena itu nanti saya sangat berharap ini akan jadi ruang diskusi, sehingga saya terutama dan kita semua nanti akan mendapat hal baik untuk bagaimana bergerak bersama untuk menumbuhkan budaya yang lebih positif di sekolah kita. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lardi, dan Bapak Ibu kita kasih aplaus dulu untuk Pak Lardi. Aplausnya bukan untuk apa-apa ya Pak, sudah 30 menit Pak Lardi menyampaikan aksi nyatanya berupa budaya positif. Sebelum masuk ke sesi diskusi, saya ingin mereview sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Lardi tadi. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif yang seharusnya ini menjadi motivasi kita untuk menjadi budaya yang ada di SMA Negeri 1 Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia dalam mencapai tujuan. Kemudian yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar. Kemudian ada 5 posisi kontrol menurut William Glaser, yang itu kemarin pernah dipelajari di antara modul 1.1 sampai 1.4. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini satu teknik, satu cara yang saya tangkap tadi untuk menyelesaikan masalah, namun bukan kita sebagai yang memberi solusi, namun kita mendorong siswa kita untuk menemukan menemukan solusinya sendiri. Begitu ya, kalau tidak salah nih Pak Lardi. Bapak Ibu, sambil menikmati kami persilakan ada minuman, ada sedikit snack. Ini juga menjadi motivasi eksternal mungkin dari rekan tadi. Ada yang menyebutkan ini motivasi eksternal untuk kegiatan hari ini. Tidak salah Bapak Ibu. Jadi itu adalah hal yang kita tangkap dan itu kritis untuk kita semua. Bapak Ibu, kita pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kami mohon partisipasinya nanti untuk sesi ini. Kami berharap masih ada waktu untuk kurang lebih 20 menit ke depan untuk melakukan tanya jawab. Dan Pak Lardi nanti barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin bisa tidak pertanyaan ya Pak, bisa apresiasi, mungkin juga pernyataan, bisa juga pertanyaan, bisa juga nanti ada unek-unek dari rekan-rekan yang mungkin untuk bisa kuati di forum ini. Bapak Ibu, untuk sesi diskusi kami persilakan, barangkali dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan. Tidak harus dalam pertanyaan, tidak harus dalam pernyataan, namun bisa dalam bentuk apresiasi. Kami persilakan. Saya mohon izin untuk berdiri karena mic-nya harus. Oke, tukun kali mau Bu. Pertama dari Bu Kepala SMA Negeri 1 Surabaya, mohon Bu. Terima kasih Putri atas waktunya, dan selamat untuk Pak Lardi yang sudah
menyampaikan ya begitu jelas untuk saya, mungkin untuk teman-teman juga tentang budaya positif ini. Bapak Ibu, sebelumnya kemarin saya memberikan tugas kepada 10 nama ya Bapak Ibu. Kemarin saya juga sudah lasan-lasan ke Putri kalau misalnya nanti semua saya tugasi untuk ikut CGP, nanti kalau keterima semua saya juga bingung Bu, nanti kalau misalnya kok pas ada tugas luar semua nanti tugasnya karena CGP lah, itu kan saya nggak bisa apa-apa, sehingga ini sementara ini Bapak Ibu yang saya tugasi, saya yang itu istilahnya saya agak mewajibkan untuk mengikuti guru penggerak itu yang nama-namanya tercantum. Namun demikian karena ini juga waktunya sudah mepet, harapannya nanti kalau misalnya ada di angkatan 12 ya, angkatan 12 itu ada lagi nanti akan digilir untuk yang lainnya. Katen nggih Bapak Ibu. Dan ini menanggapi dari Pak Lardianto nggih, memang untuk budaya positif ini memang sebaiknya kita tahu nggih Bapak Ibu untuk bagaimana agar mengkondisikan kelas itu lebih tertib, tetapi dengan secara tadi Pak, secara internal motivasi internal, jadi dari diri mereka sendiri. Nah ini terutama memang tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Pak. Keyakinan kelas ini harapannya dengan kita memberikan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu nanti ada konsekuensi. Jadi mungkin tadi kalau ada hukuman, ada reward dan punishment itu tidak boleh. Kalau di sini ada istilahnya konsekuensi gitu Pak. Untuk hukuman itu mungkin lebih ke konsekuensi ketika kita sudah memberikan kesepakatan kelas, katanya ini bisa untuk konsekuensi. Nah ini yang mungkin saya tanyakan ke Pak Lati. Ini kan kita sudah berada di tengah-tengah perjalanan semester gitu Pak Lati. Nah ini apakah untuk kesepakatan kelas itu, misalnya nanti Bapak Ibu semua yang ada hadir di sini itu bisa memberikan kesepakatan kelas, atau kita nunggu nanti kalau misalnya di awal semester, atau bisa kita laksanakan di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah perjalanan seperti ini, maksudnya di bulan-bulan ini gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gentaris, satu pertanyaan. Apalagi ini ditampung dulu ya Pak. Kita ambil 2 atau 3 dulu, baru nanti penjelasan untuk menyampaikan tanggapan. Bapak Ibu sudah ada 1 pertanyaan, kami buka untuk 3, berarti butuh 2 lagi. Monggo, siapa dulu yang akan menyampaikan? Tidak harus bertanya, misalnya menyampaikan pendapat juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi di penjelasan Pak Lardianto bahwa ada 5 posisi kontrol sebagai menghukum, membuat rasa bersalah. Kemudian tadi ada pemantau, dan yang keempat adalah teman, yang kelima manajer. Di slide selanjutnya tadi ada dua kategori, yang 1 dan 2 itu gagal, identitas gagal gitu ya, membuat rasa bersalah dan menghukum. Itu posisi kontrol yang dipandang di konteks ini itu adalah sesuatu yang gagal gitu. Mungkin pertanyaan saya sebagai pembina OSIS, dalam hal ini sebagai kesiswaan gitu, merasa bahwa kalau saya hanya memantau saja misalkan, atau memposisikan, ya kadang memang saya posisi sebagai teman iya, tapi itu kadang-kala saya lakukan karena kalau saya terus-terusan memposisikan sebagai teman kemudian sebagai pemantau saja, maka kesalahan atau mungkin pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah itu tidak akan dapat teratasi. Maka saya seringkali memposisikan diri sebagai yang 2, yang di sini gagal itu, yaitu penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu pun hukuman yang kami berikan sudah kita sepakati dengan anak-anak, misalkan
ini kamu melakukan pelanggaran, konsekuensinya ya harus ada konsekuensi yang nanti kamu ingat, terus kamu tidak mengulangi lagi, biar tidak mengulangi lagi. Milih bersih-bersih, misalkan bersih-bersih atau milih kesehatan kayak gitu. Bersih-bersih saja Pak, maka waktu itu saya ajak ke masjid untuk bersih-bersih masjid. Oke. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, mungkin kalau di posisi saya sebagai siswaan, apakah memang saya harus mengambil 3 itu dan meninggalkan yang 2, atau mungkin ada alternatif lain yang bisa saya tempuh untuk menjadikan ya kesiswaan itu semakin tertib, tetapi saya tidak dipandang sebagai identitas gagal di poin posisi kontrol semacam ini. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bapak Ibu, barangkali bisa kami tampung untuk pertanyaannya. Dari deretan paling selatan ada ibu-ibu cantik yang belum memberikan pendapatnya. Monggo Bu. Belum bertanya. Monggo. Terima kasih Pak Ardi, Putri, Ibu Kari yang telah mengundang saya dan berkongsi di sini. Begitu banyak hal baru yang muncul kembali setelah lama kita simpan. Jadi hal baru lagi muncul. Materi-materi yang disampaikan Pak Ardi mestinya sudah pernah kita peroleh waktu kita di bangku kuliah kita masing-masing. Hanya itu lama kita pendam karena tugas kita yang rutinitas sehingga masuk di koper yang paling dalam. Nah ini diangkat lagi, dibuka lagi oleh Pak Ladi, mengingatkan, merefresh kita kembali tentang teori-teori kependidikan yang ternyata Pak Kiai Jodiwantoro yang selama ini kita kenal sebagai Bapak Pendidikan, justru saya lama tidak mengenal beliau ternyata. Sudah menjadi guru lebih dari 28 tahun, saya tahunya hanya Tuturi Handayani saja yang menjadi simbol kita ya. Tetapi filosofi yang disampaikan oleh Pak KHD memang sangat baik dan terima kasih Pak Ladi telah mengingatkan kita kembali. Kemudian dari apa yang disampaikan Pak Ladi tadi ada yang menggelitik pemikiran saya Pak sebagai guru yang sudah senior karena usia. Ini tentang segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi yang disampaikan Pak Ladi ini bisa kita laksanakan sebagai guru ketika ya Pak, ketika secara banyak gitu Pak, masal komunal di kelas itu terjadi suatu masalah dan masalahnya sama. Kalau yang tadi disampaikan kan apalagi yang difotokan tadi kan itu personal ya Pak ya, segitiga restitusi yang dilakukan secara personal. Nah ini bagaimana kalau pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara komunal atau klasikal tadi, bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi ini? Apakah bisa dilakukan juga secara massal di depan kelas, atau kita mengambil anak itu di waktu yang terpisah? Kalaupun bisa secara terpisah Pak, ini kesulitan saya membayangkan dengan beban mengajar kita yang cukup banyak, 24 jam bahkan ada yang lebih kan, kapan kita memanggil anak itu? Nah ini mohon maaf, ini fakta di lapangan ya Pak, kita ini secara teoritis semacam ini, faktanya yang perlu kita pikirkan juga bagaimana ini kita laksanakan. Ya dari Pak Matur. Kalau terima kasih Bu Arsijo untuk pertanyaan kita. Kita skip dulu 1, 2, 3 pertanyaan. Nanti ini perlu saya review kembali untuk pertanyaannya. Saya bacakan kembali. Yang pertama tadi dari hukum tarif. Apakah kesepakatan kelas
bisa dilaksanakan mengingat kita sudah ada di pertengahan semester, ataukah tunggu ataukah itu ada teknik lain begitu. Monggo Pak, yang pertama bisa langsung ditanggapi. Terima kasih sekali kepada Bu Kepala SMA, kepada Bu Arsida dan kepada Pak Taryanto yang memberi feedback dalam kegiatan ini. Kalau saya akan mencoba memberi pandangan, atau ini bukan, saya tidak menjadikan diri sebagai tadi saya yang lebih tahu atau dokternya, itu bukan. Mari kita merefleksikan ini kita bersama. Kalau terhadap pertanyaannya Bu Kun tadi, saya kira semua hal yang kesepakatan itu bisa kita lakukan setiap saat kan Bu. Karena itu pasti dinamis gitu. Dinamis itu dalam arti tidak mungkin kita misalnya ada kesepakatan di kelas, misalnya saya di sekolah 10.2, oh ada 3 kesepakatan. Di 10.4 nanti ada 5, itu kan sangat mungkin terjadi seperti itu. Dan itu mungkin juga karena dinamika yang berjalan, oh saya sing bolong gon hal kaya ternyata orang kesempatan misalnya. Nah yang saya terapkan itu biasanya dengan cara saya itu setiap kali masuk kelas sebagai ngulur waktu yo terus menunggu mabule banyu supaya mengendap dulu yo kadang-kadang saya cerita. Ini itu kita selalu bikin kesepakatan kelas, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan seterusnya. Itu biasanya saya seperti itu Bapak Ibu. Meskipun kalau setahu saya memang kalau dalam guru penggerak itu kayaknya di awal di awal semester gitu. Cuma saya tidak melawan itu, saya tidak menyalahkan itu, cuma karena untuk keperluan saya di kelas yang taktis itu saya perlu begitu. Gitu saja. Saya solusinya saya modus vivendi saya jalan tengah. Jalan saya ngaten Bu Kepala. Saya kira begitu nggih Bu. Pendapat saya begitu, nanti biar teman-teman merespon. Pak Regi Pak, nanti tak bacakan. Tenang saja, ini sudah saya catat nanti. Sudah saya catat, nanti kalau butuh dijawab nanti saya bacakan ulang. Langsung ini pertanyaan. Oke. Yang pertanyaan kedua dari Pak Taryanto tentang 5 posisi kontrol. Kemudian Pak Taryanto sebagai pembina OSIS, kemudian lebih banyak pada pembuat rasa bersalah dan penghukum. Apakah itu ada yang bisa dilakukan selain itu? Kalau misalnya sebagai teman manajer, mungkin ini membuat anak-anak tidak solutif gitu. Nah, kemarin mungkin apa yang dilakukan Pak Taryanto lebih pada membuat rasa bersalah dan penghukum begitu. Ya, Taryanto teman saya, teman diskusi saya, teman berdebat saya juga. Ini memberi pertanyaan yang agak susah juga, ini sulit juga. Termasuk pertanyaan Bu Arsida ini ya susah juga. Tapi begini, makanya tadi Pak Taryanto, mohon maaf, saya di waktu penyampaian saya mengatakan ini pertanyaan saya pribadi. Ini dalam Merdeka Belajar itu menggunakan teorinya Glaser yang melihat bahwa segala hal yang terkait dengan perilaku menyimpang itu dilihat dengan pendekatan 5 posisi kontrol. Glaser kan seperti itu. Dalam Merdeka Belajar pakai 5 pendekatan itu. Nah, dan saya sebenarnya sudah punya reserve. Saya selalu berdialog dengan diri saya sendiri ketika melihat sebuah teori kayak gini. Nah terus nek ngene piye nek kaya ngono kuwi? Wah, itu berarti nek bolonge. Makanya saya tadi menyampaikan seperti itu. Karena saya sudah memprediksi bahwa pertanyaan itu pasti akan ada. Nah, itulah yang mendorong saya untuk mengatakan kita tidak boleh bersikap terlalu ekstrim terhadap sesuatu hal ini. Ini kan nggak boleh kita terima bahwa yang benar saya ini ganti wiki. Terus wah salah kan enggak? Kan seperti itu. Kalau kayak gitu ilmu pengetahuan kok sempit banget, atau berarti teori yang dulu salah kan nggak mungkin lah. Mereka hasil penelitiannya juga bertahun-tahun. Nah dan seterusnya. Makanya Pak Taryanto, kalau dalam Merdeka Belajar istilah atau terminologi hukuman itu kan diganti konsekuensi. Konsekuensi gitu kan sama. Kowe ngilangne kunci. Kita bawa kepada anak itu bahwa kowe ngerti apa konsekuensinya? Nggih, Pak. Karepe ngono. Apa? Ngijoli. Jadi saya kira hukuman itu dalam bahan ya Pak ya. Kalau kita melihat realitas sekolah kita nih, saya kira atau gini Pak. Kalau hukuman itu kita anggap salah dalam konteks pendidikan reward and punishment, berarti pesantren itu salah dong. Bener gak?
Gontor Darussalam itu pendidikan sangat top itu. Kuwi nek enak sing salah gundul hukuman. Anak saya juga Pak. Kemarin saya tidak anak itu Karena kesalahan beberapa anak di satu kamar dihukum semua. ya kan? Neng kelas kon melakukan jongkol itu Oke, kita nanti harapan saya ini kita tidak mengambil kesimpulan ekstrim. Kita harus selalu fleksibel dalam melihat segala sesuatu. Nek iki bener total mutlak 100%, berarti pesantren ini salah. Makanya ini kita harus di Merdeka Belajar ini kita harus memposisikan dulu yang benar dulu. Ini pendapat pribadi saya. Saya kira hukuman itu perlu. Posisi koyok seperti Pak Taryanto di kesiswaan dengan konteks seperti itu kelihatannya dibutuhkan juga. Karena enek model saya kira ada model individu yang baru bisa menyadari ketika dia dibenturkan dengan situasi tertentu. Koyok saku, pakai kosong, itu enak. Nenek kalau dicocok ditek-tek Surabaya santai wae. Dunia masih berjalan, badai pasti berlalu. Menurut turu malah. Ini disaplak Tuhan. Dia menghadapi kangelan dahsyat itu iya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kira kita harus menempatkan diri secara Taryanto. Jangan merasa terpukul ya. Maksudnya bukan terus wah aku berarti identitas gagal ini seperti itu. Juga enggak, saya kira yang paling tahu masalah di sini kan kita yang ada di lapangan. Mungkin Pak Taryanto, mungkin ini menyambung nanti jawaban kepada Bu Arsida. Barangkali dari saya memberi pandangan kenapa kita masih menghadapi persoalan karena kita belum menyelesaikan ini secara komprehensif. Kita misalnya saya sama Pak Taryanto sama Bu Arsida, misalnya anak-anak seni saya misalnya masalah itu saya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu misalnya. Jadi saya kira ini dugaan saya ya, saya tidak mengatakan begitu, ini dugaan saya. Jadi kalau memang kita benar-benar ingin menyelesaikan persoalan di sekolah kita, mau tidak mau kita harus berlapang dada. Dodo, oh iya, ini saya ini yang bertanggung jawab. Misalnya seperti ini. Nah orang ono kita cuma debat kusir lepas kandang, perdebatan terus tiap tahun yang nggak akan pernah selesai dan nggak solutif. Kalau kita tidak ya dodo lah, iya ini saya salah ini peran saya di sini kurang ini. Harus begitu. Kalau kita mencari bener dhewe susah, terus angel ini ditandani nek golek bener dhewe. Karena ada tiga terminologi nih, bener dhewe, bener wong akeh karo bener sing sak tenane bener. Bener dhewe iki yo angel, bener wong akeh kuwi wong akeh nganggep bener, nek apa kuwi mesti bener urung karuan. Belum tentu. Urung tentu sing delok wong akeh kuwi sebenar-benarnya benar. Belum tentu itu benar yang sejati. Maka tugasnya kita selalu berdiskusi, saya kira menuju mencari ke situ. Saya kira seperti itu. Ini menyampak Taryanto sama Pak Arsida. Jadi Bu, mungkin Bu ini harus ada penanganan antar lini gitu. Antar lini dan itu harus konsekuennya harus kita siap juga. Maksudnya siap saya misalnya. Ya enggak apa-apa loh. Memang kalau dalam putaran roda itu saya misalnya ban kuwi kempes, aku kudu dibawa ya ora apa-apa lah piye wong iki dalam sekolah ini kan sistem nggih Bapak Ibu nggih. Meskipun kita itu pen cilik gitu, kita ora tahu, kita ora terkenal, ora mutu, tapi begitu itu terlepas kan kacau seluruh sistemnya. Tidak harus bawa sepeda motor sing hebat iki setange karena wah oke kowe setange bensinmu kebak setangmu apik rujine ilang telu. Kan begitu, karena kita sebuah sistem. Jadi kita harus berangkat dari pemahaman itu. Meskipun misalnya saya itu cicirui lah, tidak punya posisi yang menentukan kebijakan misalnya. Tetapi kan kepada situasi-situasi seperti itu kita kan selalu harus absorb, harus kita serap pertimbangan-pertimbangannya. Kepada Bu Arsida, kepada pandangannya Bu Arsida tadi, saya harap ini penyelesaiannya harus sistemik. Ini tidak bisa parsial. Apalagi setiap guru harus menghadapi seorang diri, itu saya kira buang-buang energi dan menyakiti diri nanti, menyakiti pikiran maksudnya itu harus secara sistemik kita selesaikan gitu. Terus kepada jawabannya Pak Taryanto saya menegaskan
kelihatannya diperlukan juga Pak Taryanto. Ya jenengnya diganti konsekuensi lah, orang menghukum. Karena apa yang jenengan lakukan pasti, saya sih ekstrimnya begini, kalau memang niat kita mendidik dan misalnya ngetak uang ini niatnya bukan untuk menyakiti ya, karena untuk mendidik. Karena Nabi Muhammad pun katanya loh Pak Taryanto, maaf nanti salah Pak Ustadz kalau saya salah nih. Kalau anakmu sudah berumur sekian tahun orang gelem ini pukul. Itu Nabi loh, sapa sing waringane nyalane kuwi. Pukul. Wah, ini sesuai Merdeka Belajar ini salah ini. Masa arep ngono? Saya kira kedudukan kita sebagai guru sangat luas ya perspektifnya ya. Jadi ini saya kira untuk nambah-nambahi wawasan pengetahuan kita untuk kita terapkan dengan setepat-tepatnya. Saya kira begitu Pak Taryanto. Saya kira begitu yang dapat sampaikan Bu Arsidah, Pak Taryanto, kepala tersebut. Terima kasih Pak Lati sudah memberikan tanggapan dengan alur yang bisa kita pahami, dengan redaksional yang tentunya sangat mudah untuk kita pahami, dengan bahasa-bahasa yang membumi di antara kita dan tidak menggunakan istilah-istilah yang mungkin membuat kita gagal paham. Begitu ya Bu Arsidah, Pak Taryanto dan mungkin Bu Gunari. Barangkali ada feedback dari Bapak Ibu dengan apa yang disampaikan Pak Lati. Ini monggo Pak. Terus yang sama Pak Lati kita harus secara komprehensif ya Pak dalam menangani hal tersebut. Artinya kita sebuah sistem. Melalui forum ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya bahwa karena kita harus menangani anak secara komprehensif ini, ya monggo saya ajak bukan hanya di keseswaan saja, tapi semua yang hadir di sini untuk nek bocah sing ora seragam apa seragamnya kurang lengkap ya ditegur. Kalau ada yang enggak memasukkan baju anak tersebut ya ditegur. Jangan punya pandangan itu tugasnya kesesuaian. Dan aku kan tugas kesesuaian dan seterusnya. Saya harap melalui forum ini saya mengajak kepada Bapak Ibu yang ada di sini untuk kita sama-sama menangani anak semacam ini atau menertibkan anak dengan bersama-sama atau istilah Pak Lati secara komprehensif. Terima kasih. Ajakan yang luar biasa dari Pak Taryanto. Mungkin mau di feedback dari Pak Lati lagi atau Bu Gunari? Monggo Pak. Pak Toya boleh konco. Ada dua hal yang beberapa bulan terakhir sudah saya lakukan. Satu, negur anak yang kelambi ini kan saya menemukan banyak yang tidak dimasukkan. Saya selalu negur itu dimanapun. Kedua, setiap anak yang terlambat masuk kelas lebih dari 5 menit pasti saya minta izin ke BK. Pasti. Jadi saya tidak punya tendensi apapun Pak Taryanto, cuma kadang-kadang mungkin nanti Bapak Ibu guru sebenarnya saya harap ngomong juga kasuistiknya. Kadang-kadang kalau menangani dalam arti misalnya wis bola-bali dikandani misalnya nggih Pak, kok selalu begitu. Ini kan mesti ada penanganan tahap lanjut. Mestinya itu kalau saya arep mlebu nyang kelas, aku misalnya ono jam nggih. Kan mboten iso Pak. Itu apakah nanti ke sekolah kita butuh sistem tertentu normatif iki. Misalnya setiap 3 hari iki ono apa lah tim apa sing dari OSIS sing khusus itu sing istilahnya gampang lah sweeping dan kok ya ditangani ketika ditemukan peristiwa itu misalnya itu saya cuma misalnya. Tapi secara pribadi saya ampun berusaha untuk itu walaupun isoku ya gerake ngangkon Mas kelambine dilebone sik Mas gitu biasanya gitu neng top ini jero kelas dicopot Mas gitu. Ngoten Pak karena Bapak Ibu guru kalau ada kasus yang sama berarti oke Bapak Ibu, ini kita sudah 1 jam lebih berdiskusi. Sampai tiba waktunya kami akan menyampaikan refleksi. Ini mau dipandu Pak Lati atau langsung dari saya. Refleksi Bapak Ibu dari pertemuan hari ini. Ini semoga saja tidak hanya baik dalam deskripsi. Ini yang selalu saya tekankan pada rekan, jangan hanya baik dalam deskripsi namun juga baik dalam implementasi. Bapak Ibu, kami akan merefleksi kegiatan hari ini, namun kami meminta pendapat Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Yang pertama,
ada hal baru apa yang Bapak Ibu peroleh pada kegiatan hari ini, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Monggo, ini saya minta semuanya untuk memberikan pendapat sesuai bahasanya masing-masing, dan saya harap kontribusi semuanya untuk bisa menyampaikan refleksi hari ini. Matur nuwun, monggo. Dimulai dari siapa? Pak Agus, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Singkat padat tadi. Jadi untuk saya, untuk pertemuan hari ini kita dapat memperoleh yaitu kesepakatan bagaimana kita untuk menangani siswa-siswa, terutama siswa-siswa kita SMA Negeri 1 Surabaya. Itu aja. Lanjut, Bu Sida, monggo. Terima kasih. Hal baru yang saya peroleh hari ini tentang segitiga restitusi, kemudian adanya posisi kontrol yang ternyata memang perlu kita laksanakan secara komprehensif. Kalau hanya kita sendiri di kelas kita tanpa dukungan dari semua pihak, itu akan menyakiti hati kita, apalagi begitu. Dan saya sangat setuju. Kemudian yang berikutnya apa Putri? Perasaan Bu hari ini. Perasaan saya sangat senang sekali dan berlega hati, terutama setelah Pak Karyanto mengajak kita bersama untuk bersama-sama untuk menegakkan kedisiplinan untuk kebaikan anak-anak kita. Terima kasih. Monggo Bu Ida. Terima kasih. Menurut saya kegiatan hari ini sudah sangat memberikan pandangan kepada kita semua bagaimana kita ke depannya itu supaya bisa lebih berkembang lagi, terutama itu. Kemudian perasaan saya saat ini, saya merasa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Terima kasih. Ya. Selamat berikan, nanti kami doakan, kita semua tentunya mendoakan untuk rekan-rekan guru penggerak semoga lolos, semoga nanti juga bisa melakukan apa yang dilakukan Pak Larti. Monggo Bu Sri Suwati. Menurut saya pertemuan hari ini mengingatkan saya pada prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu yang membuat siswa itu seolah-olah taman siswa tadi ya Pak. Jadi membuat siswa itu merasa nyaman di sekolah, tapi tetap meskipun merdeka belajar itu prinsipnya mungkin yang saya tangkap tidak boleh menghukum dan sebagainya, tetap hal tertentu harus tetap dilakukan. Misalnya itu bukan bersifat hukuman tapi kedisiplinan, konsekuensi bersama. Mungkin itu saya senang sekali bisa mendapatkan banyak ilmu di hari ini. Terima kasih. Monggo Pak Setia, lebih banyak tidak apa-apa. Dari saya singkat saja untuk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Larti tadi, yang saya dapatkan pribadi adalah dapat menumbuhkan kebersamaan kita semua, dapat meningkatkan tanggung jawab kita semua untuk menjadikan SMA ini lebih baik lagi. Terus untuk perasaan yang saya rasakan, saya sangat senang sekali. Terima kasih. Oh, Pak Karyanto. Kegiatan pada pagi hari ini bagi saya sangat bermanfaat. Apa yang disampaikan Pak Larti dalam diseminasi pagi hari ini memberikan banyak sekali wawasan pengetahuan yang mungkin baru bagi kami dan mungkin sudah tertindih di koper paling bawah. Jadi saya sebenarnya juga pernah baca-baca di Ki Hajar Dewantara, tapi dengan adanya diseminasi kali ini lebih mengingatkan lagi. Dan mungkin untuk ke depan menjadi pertimbangan bagi kami untuk 5 posisi kontrol tadi terhadap posisi saya terutama dalam kesesuaian. Nanti kita akan implementasikan yang terbaik untuk siswa tentunya, dan harapannya juga yang terbaik untuk sekolah. Perasaan saya sangat senang. Jadi di forum ini saya dapat pengetahuan dan wawasan. Saya juga dapat mengajak teman-teman untuk mendapatkan siswa. Boleh. Terima kasih. Tentunya dari yang disampaikan Pak Larti
tadi yang terutama bagi perasaan saya juga mengingatkan kembali pada saat bangku kuliah tentang pembelajaran atau wawasan tentang kemahasiswaan. Di situ juga dengan yang disampaikan Pak Ardi itu tadi juga, kalau saya kutip dari KHD itu ada 3N ya, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Nah dari yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi jadi paham, ngerti, dan siap melakoni ya, melaksanakan 3N ya, 3N, ngerti, ngerasa, ngelakoni, ngerti. Nah, ya cukup itu ya. Ngerti, ngerasa, ngelakoni. Terima kasih. Yang saya dapat dari diseminasi hari ini yang disampaikan oleh Pak Ardianto, sebagai pengingat, khususnya saya sendiri, karena ujungnya kan yang kita lakukan adalah proses membantu anak-anak. Kadang juga membantu kita sendiri secara tidak langsung. Dan permasalahannya ini kan sangat kompleks nih Pak. Memang benar tadi tidak bisa kita selesaikan sendiri karena kita ini sistem, dan dalam sebuah sistem organisasi itu memang tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi hanya pemimpinnya ini juga bisa. Jadi kita harus bersama-sama. Terus kalau yang perasaan saya hari ini, ya saya sangat bangga sekali karena saya senang Pak ikut kegiatan seperti ini. Saya senang karena saya juga bisa ngobrol dengan diri saya sendiri juga. Oh ya, ternyata memang harus seperti ini, dan harus banyak diingatkan juga. Kadang proses kita di lapangan itu kadang salah, kadang juga benar. Tapi saya sangat yakin permasalahan-permasalahan yang kita alami di lapangan itu pasti akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Begitu. Terima kasih. Dulu di pesantren saya juga jadi keamanan, saya sering nampar santri, pukul santri. Dengan metode tersebut ya ada berhasilnya, ada yang tidak berhasilnya. Sehingga setelah saya demikian mempelajari hal demikian, saya sudah pernah, akhirnya saya yang terakhir saya memakai yang itu guys Pak, yang sebagai teman, sebagai teman dan jenis sebagainya itu ternyata berhasil Pak. Saya bisa menghimpun suatu bentuk program sehingga saat itu bisa sesuai dengan harapan saya dulu waktu di pesantren. Kalau di SMA alhamdulillah sedikit yang berhasil. Lebih ketika sudah jadi temannya anak-anak itu anak-anak lebih melunjak seperti itu. Tapi dengan demikian saya juga belajar dengan Pak Dr. Sutoyo. Semoga aja dengan demikian dengan acara ini menjadikan saya bermotivasi untuk bangkit, untuk melek juga dalam teknologi dan wawasan-wawasan yang harus saya sampai ketika saya mencetuskan diri saya menjadi guru. Terima kasih demikian. Yaitu satu kebudayaan menyimpang dari eksternalnya, yang kedua sosialisasi, proses sosialisasinya tidak sempurna atau proses belajarnya yang tidak sempurna kalau di sosiologi itu. Tapi kemudian dari sini saya jadi tambah lagi, ternyata penyebab anak-anak menyimpang itu tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar. Nah, ternyata itu. Jadi nanti untuk pengetahuan tambahan saya ini jadi tambah pengetahuan ini Pak. Ketika anak-anak melakukan penyimpangan, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Toya tadi yang tidak yang akhirnya memberikan penghukuman dan memberikan konsekuensi, itu ternyata alasannya itu tadi 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi, dan dari eksternalnya kebudayaannya memang sudah menyimpang dulu, dan bawaan dari rumah, sosialisasinya dari rumah memang ya gagal. Gitu. Terima kasih Pak, sangat menambah wawasan ini. Karena jujur selama ini itu saya bisa dikatakan off dalam menuntut ilmu Pak. Jadi sudah bosan, boring, nggak ada semangat. Tapi hari ini luar biasa Pak Ardi, saya bisa termotivasi kembali ini. Iya. Terus ini tadi yang dikatakan Pak, yang dikatakan Bu Iko benar. Mungkin tidak
tadi yang mungkin membuat anak-anak itu menyimpang. Dan ini saya menjadi terinspirasi sekali Pak. Mungkin saya yang salah, jadi anak-anak bisa seperti itu ketika diajar di kelas, bersimpangan di ketika bertemu guru di jalan, papasan di depan kelas itu seperti anak-anak itu tidak menganggap kita, jadi nggak sopan lah, bisa dikatakan seperti itu. Perasaan saya sangat senang Pak, hari ini saya dapat ilmu baru. Ini ilmu baru bagi saya. Saya dulu-dulunya kelihatannya saya belum pernah mendapat ilmu seperti ini. Apa mungkin saya sudah lupa ya? Ini benar-benar ilmu baru bagi saya. Terima kasih Pak Ladi. Mendapatkan ilmu baru terutama tentang bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di kelas. Jadi untuk menangani masalah-masalah dengan peserta didik kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ternyata tidak harus selalu dalam bentuk hukuman ya, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan seperti itu. Terima kasih. Dan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sebagai moderator pembawa acara mohon maaf apabila yang kami kawal hari ini menyampaikan dengan redaksional yang mungkin tidak tepat. Kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan-rekan sedandan.